Robert Lewandowski sulit tidur setelah antar Barcelona comeback lawan Atletico. Jelang hadapi Barcelona, Borussia Dortmund pastikan Marcel Sabitzer absen. Jadwal pertandingan Barcelona versus Osasuna rilis, keduanya sepakat banding. Barcelona kehilangan Makasado, Hansi Flick siapkan 3 alternatif. Robert Lewandowski sulit tidur setelah antar Barcelona comeback lawan Atletico. Robert Lewandowski mengaku tidak bisa tidur setelah mengantar Barcelona menang di markas Atletico Madrid akhir pekan lalu. Lewandowski tidak punya banyak waktu istirahat karena harus segera bergabung ke pemusatan latihan timnas Polandia. Lewandowski menjadi salah satu pahlawan kemenangan Barcelona atas Atletico. Penyerang berumur 36 tahun itu mencetak 1 gol dan mengantar Blaugrana menang 4-2 setelah sempat tertinggal 2 gol. Saya tidak bisa tidur nyenyak setelah pertandingan akhir pekan lalu. Kami tiba di Barcelona pukul 3 dini hari, tetapi tiba di rumah saya benar-benar tidak bisa tidur, ujar Lewandowski. Pagi harinya saya harus terbang ke Polandia, sehingga tidak memiliki banyak waktu istirahat. Saya berniat beristirahat penuh hari ini, katanya menambahkan. Bulan ini Lewandowski dan timnas Polandia akan memulai perjalanan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menjalani pertandingan pekan pertama melawan Lituania di Stadion Nasional Warsawa pada Sabtu 23 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Lewandowski mengaku selalu punya motivasi ekstra setiap kali bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Nasional Warsawa. Pasalnya ia mencetak gol perdananya untuk timnas Polandia di stadion tersebut pada tahun 2012 silam. Saya tidak pernah merasa jauh meski telah 17 tahun bermain untuk tim nasional. Saya selalu senang dan bangga setiap kali mendapat panggilan ke tim nasional. Kami akan menjalani 2 pertandingan di stadion megah dan saya tidak sabar menantikannya. Stadion ini memiliki arti sangat spesial bagi saya pribadi karena gol pertama saya untuk tim nasional tercipta di sini. Tuntas pemilik 84 gol untuk timnas Polandia itu. Jelang hadapi Barcelona, Borussia Dortmund pastikan Marcel Sabitzer absen. Barcelona mendapat kabar baik jelang pertemuan mereka dengan Borussia Dortmund di perempat final Liga Champions. Setelah andalan klub Bundesliga tersebut, Marcel Sabitzer alami cedera. Hanya beberapa pekan sebelum Barca menjamu Dortmund di leg pertama perempat final Liga Champions awal bulan depan, Marcel Sabitzer mengalami cedera baru yang kemungkinan akan membuatnya absen di Katalan. Seperti dilansir Sport, Sabitzer menderita cedera lutut dan akan absen selama 6 pekan. Akibatnya Sabitzer bahkan bisa absen di kedua leg laga melawan Blaugrana, dan ini bisa menjadi pukulan telak bagi Dortmund. Tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, Sabitzer saat ini menjadi salah satu gelandang terpenting bagi Die Borussen. Sabitzer yang juga mantan bintang RB Leipzig itu tawarkan banyak agresivitas dan fleksibilitas di lini tengah. Belum lagi pemain berusia 31 tahun itu juga memiliki bakat cemerlang hingga bisa diandalkan di laga-laga krusial klubnya. Fleksibilitas taktis dan keahlian Sabitzer di lini tengah seharusnya bisa menjadikan ia sebagai senjata paling ideal untuk melawan lini tengah Barcelona. Sayangnya ia dinyatakan cedera jelang pertandingan kedua tim. Satu hal yang memperburuk situasi Dortmund adalah mereka tak punya pemain alternatif yang tepat untuk gantikan Sabitzer. Meskipun Pascal Gross selalu tawarkan permainan kreatif di lini tengah, tapi ia tak punya fleksibilitas dan dinamisme seperti yang ditunjukkan Sabitzer. Belum lagi Pascal sering tampil tak konsisten musim ini. Bahkan Julian Brandt juga jauh dari kata konsisten. Dan ini berarti Dortmund pasti akan menyesal karena seorang pemain seperti Sabitzer harus absen di laga kontra Barca.
Bersama mantan pemain pinjaman Manchester United itu, Dortmund dengan mudah berhasil memecah permainan dan lakukan serangan balik. Meski demikian, Sabitzer bukan satu-satunya ancaman yang harus dikhawatirkan Barcelona. Pasalnya, Borussia Dortmund juga memiliki banyak pemain bintang yang bisa diandalkan oleh pelatih Niko Kovac di lapangan. Barcelona tentunya harus mewaspadai bintang Dortmund lainnya, termasuk pemain nomor 9, Serhou Guarassi, yang terus memantau pertandingan Barcelona dengan seksama. Jadwal pertandingan Barcelona versus Osasuna rilis, keduanya sepakat banding. Pertandingan Barcelona melawan Osasuna yang dijadwalkan pada 27 Maret mendatang masih diselimuti ketidakpastian. Kedua klub sebenarnya tidak setuju dengan tanggal tersebut, namun keputusan wasit disiplin telah mengkonfirmasi jadwal itu pada hari Senin lalu. Meski begitu, Barcelona dan Osasuna dikabarkan akan mengajukan banding, berharap bisa mendapatkan tanggal yang lebih menguntungkan. Dengan catatan raksasa Katalan memiliki alasan kuat untuk meminta perubahan jadwal. Kedua pemain kunci mereka, Ronald Araujo dan terutama kapten tim Rapinya, kemungkinan besar akan absen karena masih membela timnas masing-masing selama jeda internasional. Araujo yang menjadi tulang punggung pertahanan Barcelona dijadwalkan bermain untuk Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia, termasuk laga melawan Argentina. Sementara itu, Rapinya akan membela Brasil dalam dua pertandingan melawan Kolombia dan Argentina. Dengan jadwal yang padat, keduanya akan kesulitan kembali ke Spanyol tepat waktu untuk menghadapi Osasuna. Namun ada satu skenario yang memungkinkan keduanya bisa tampil. Jika Araujo atau Rapinya menerima kartu kuning di pertandingan pertama mereka bersama timnas, mereka akan diskor untuk pertandingan kedua. Hal itu memungkinkan mereka kembali ke Barcelona lebih cepat. Rapinya saat ini sudah mengantongi 3 kartu kuning di kualifikasi Piala Dunia. Jika dia mendapat kartu kuning lagi saat melawan Kolombia, dia akan diskor untuk laga melawan Argentina pada 26 Maret. Begitu pula dengan Araujo yang hanya butuh 1 kartu kuning lagi untuk diskor. Jika dia mendapatkan kartu kuning saat melawan Argentina pada 23 Maret, dia akan absen dalam laga Uruguay melawan Bolivia pada 26 Maret. Aturan kualifikasi Piala Dunia menyatakan bahwa pemain akan diskors setelah mengumpulkan 2 kartu kuning. Rapinya sendiri sudah pernah merasakan dampak aturan ini sebelumnya. Sementara Araujo yang sempat absen lama karena cedera, terakhir menerima kartu kuning pada 17 November 2023 saat melawan Brazil. Di sisi lain, Barcelona mendapatkan kabar baik mengenai pemain muda mereka Marc Casado. Gelandang itu mengalami cedera ligamen di lutut kanannya selama pertandingan melawan Atletico Madrid. Namun menurut laporan Mundo Deportivo, cedera tersebut tidak memerlukan operasi, yang berarti Casado memiliki peluang untuk kembali bermain sebelum musim ini berakhir. Casado mengalami cedera setelah mendapat tackle keras dari Anthony Griezmann. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ligamen rusak tetapi tidak sampai robek sepenuhnya. Tim medis Barcelona memilih pendekatan non-bedah yang mempercepat proses pemulihannya. Diperkirakan Casado membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk pulih sepenuhnya. Jika pemulihannya berjalan lancar, Casado bisa kembali bermain pada akhir musim ini. Dia bahkan berpeluang tampil di final Liga Champions jika Barcelona berhasil melaju ke babak puncak yang dijadwalkan pada 31 Mei di Munich. Selain itu, dia juga bisa kembali untuk laga terakhir La Liga melawan Athletic Bilbao pada 24 atau 25 Mei mendatang. Barcelona kehilangan Marc Casado, Hansi Flick siapkan 3 alternatif. Barcelona meraih kemenangan penting atas Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga. Mereka menang 4-2 dalam laga tandang di Metropolitano. Kemenangan ini semakin mendekatkan Barcelona ke gelar La Liga. Namun mereka harus kehilangan Marc Casado karena cedera. Casado mengalami cedera ligamen lutut yang cukup parah. Ia diperkirakan absen hingga akhir musim.
Barcelona juga kehilangan Inigo Martinez dalam laga tersebut. Namun kondisinya lebih ringan dan bisa kembali setelah jeda internasional. Menurut Sport, Hansi Flick telah menyiapkan 3 pemain sebagai pengganti Casado. Frank de Jong kemungkinan besar tetap menjadi starter. Eric Garcia menjadi kandidat utama untuk peran bertahan yang sebelumnya diemban Casado. Ia langsung menggantikan Casado saat melawan Atletico. Gavi juga bisa dimainkan lebih dalam seperti yang pernah dilakukan Xavi musim lalu. Ia lebih agresif dalam menekan lawan dibandingkan Garcia. Andreas Christensen menjadi pilihan ketiga Hansi Flick. Ia pernah bermain di depan lini pertahanan di era Xavi Hernandez. Namun Christensen belum tampil sejak pertandingan kedua musim ini. Cedera membuatnya minim kesempatan bermain. Garcia tetap menjadi pilihan utama dibandingkan Gavi dan Christensen. Flick kemungkinan mengandalkan Garcia untuk membantu pertahanan Barcelona.